Bab Suasana Gugup. Bab 841, Miranda Klein. Miranda sedang menjawab pertanyaan putrinya yang penasaran. Berbicara hampir tidak bisa menenangkan sarafnya. Dia dirundung kegugupan yang luar biasa karena kapal dagang itu segera bergerak ke pintu masuk lubang cacing menuju benua legendaris. Selama perjalanan sebelum mencapai lubang cacing, pada dasarnya itu adalah bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka. Disinilah mereka mungkin bertemu dengan kapal dagang lain, karena mereka semua menuju benua legendaris, harus melewati sini melalui lubang cacing untuk mendarat di benua itu. Dengan demikian, akan ada banyak astropirati yang cekatan dalam merampok kapal dagang bersembunyi diam-diam di sini untuk memulai perampokan mereka. Jika seseorang bertemu dengan beberapa astropirat biasa, itu akan relatif mudah. Seseorang hanya perlu membayar mereka sejumlah uang dan mereka akan dibagikan. Tetapi jika seseorang, sayangnya, bertemu dengan penjahat rakus yang bertanggung jawab atas pembunuhan besar, mereka tidak hanya akan merampok barang-barang di kapal, mereka juga akan membunuh penumpang. Memikirkan hal ini, sang ibu mulai mengkhawatirkan keberuntungan mereka. Terus-menerus membuat Miranda begitu kesal. Dengan lebih banyak ruang untuk pergi, mereka bisa melarikan diri dari lokasi berbahaya begitu mereka mencapai pintu masuk lubang cacing. Dengan begitu, dia bisa menarik kesimpulan yang meyakinkan bahwa perjalanan mereka aman dan sehat. Jika mereka akhirnya berhasil sampai ke benua dengan selamat, mereka akan membawa manfaat besar dan harapan bagi keluarga mereka untuk berkembang. Hampir semua pedagang menuju Stardom Realm takut dengan bagian perjalanan yang dekat dengan lubang cacing. Jika mereka tidak berhati-hati, kapal itu akan hancur dan menjadi puing-puing. Tinggal di kapal akan segera menjadi Stardust tulang hantu. Namun, para astropirat tidak berani merampok semua kapal dagang. Mereka tidak akan pernah menyentuh rumah-rumah komersial raksasa. Jika mereka merusak mereka, rumah-rumah komersial besar akan mengirimkan ahli yang kuat untuk memburu mereka tanpa henti. Jelas, mereka hanya menindas yang lebih lemah dan takut pada yang lebih kuat. Mereka hanya bersembunyi di suatu tempat, menunggu beberapa korban yang lebih lemah datang. Adapun kapal dagang yang dibangun oleh keluarga kecil seperti Miranda, begitu ketahuan, tidak mungkin untuk melarikan diri. Jika mereka cukup beruntung, mereka bisa menghabiskan sedikit uang dan membayar para astropirat. Jika mereka tidak beruntung, konsekuensi terburuk adalah kehilangan uang serta kematian. Miranda sedari tadi berdoa dengan gugup di dalam hatinya. Dia berdoa agar tidak pernah bertemu dengan astropirates. Dia hanya ingin perjalanan yang aman. Dia berharap keluarga Klein terus sejahtera. Tapi dia merasakan ketidakberdayaan. Bahkan ia ingin sekali berdiam diri di rumah mengurus suami dan anak-anaknya seperti yang dilakukan kebanyakan wanita pada zamannya. Sayangnya, dia terpaksa pergi. Dulu, Miranda adalah kecantikan rumah tangga di planetnya ketika dia masih muda. Reputasinya bahkan menyebar ke planet-planet di sekitarnya. Pelamar yang tak terhitung jumlahnya datang untuk mengadilinya. Tetapi pada saat itu, dia begitu tinggi dan tidak memperhatikan para pelamar. Seperti kata pepatah, semua wanita muda mendambakan cinta dan semua wanita muda memiliki mimpi romantis. Miranda ingin menikahi seseorang seperti Dean, yang dikenal semua orang sebagai pahlawan. Dibandingkan dengannya, para pelamar hanyalah orang-orang bodoh yang hanya kaya karena dukungan keluarga mereka. Namun, di antara para pelamar ini, ada juga yang berasal dari kekuatan besar yang lebih kuat dan berkuasa daripada keluarga Klein. Dengan demikian banyak tekanan, para senior di keluarga bahkan mendesaknya untuk menikah dengan salah satu dari mereka agar tidak menyinggung perasaan mereka. Tetapi pada akhirnya, Miranda bosan. Dia melarikan diri diam-diam dalam perjalanan dan petualangannya di luar sana, dengan harapan bertemu pangeran tampannya sendiri. Sudah puluhan tahun sejak dia pergi. Ketika dia kembali ke keluarga lagi, perutnya sudah berdenyut dengan kehidupan baru. Miranda kembali ke rumah, hamil. Namun tidak ada pria yang menemaninya pulang. Tidak peduli seberapa kasar para tetua keluarga bertanya, dia tidak ingin memberitahu mereka siapa ayah dari anak itu. Begitu saja, dia melahirkan putrinya yang berharga di rumah, bernama Adrian. Puluhan tahun yang lalu, keluarga Klein justru ditekan oleh beberapa pasukan sekitar karena Miranda pergi. Kehidupan di keluarga Klein semakin memburuk dari hari ke hari. Sekarang Miranda kembali ke rumah, membawa anak yang tidak diketahui darahnya, membuat kesal para penguasa sekitar yang telah melamar keluarga Klein dan yang telah merayunya. Pada awalnya, mereka hanya mengawasinya. Lagi pula, dia Miranda Klein. Bagaimana dia bisa mengawasi pria biasa? Selain itu, pria yang dia inginkan haruslah seseorang yang cukup kuat. Atau sebaliknya bagaimana dia bisa membawa anak untuknya? Bagaimana jika dia kembali ke keluarganya hanya untuk mempersiapkan pernikahan yang megah? Tapi bagaimanapun, tidak ada yang yakin seberapa kuat orang suruhan Miranda itu. Bagaimana jika prianya adalah keturunan lineal dari kekuatan tertinggi Stardom Realm? Lalu, jika mereka berani menyinggung perasaan mereka, bukankah mereka akan merayu kematian? Pada saat itu, keluarga Klein telah memberitahu orang lain tentang menantu mereka.
Mereka memastikan bahwa ayah dari anak yang dikandung Miranda adalah pewaris kekuatan besar di alam Stardom. Di masa depan, dia akan mewarisi kekayaan seluruh keluarga dan dia adalah orang yang luar biasa berkuasa. Begitu berita itu keluar, semua orang membelinya tanpa ragu. Oleh karena itu, pada saat Miranda kembali dengan anak di perutnya, semua kekuatan yang telah menekan keluarga Klein berhenti melakukannya dan membuat kompensasi atas masalah yang mereka timbulkan. Mereka mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan dan makmur dengan cepat. Mereka menjadi lebih kuat dari sebelum Miranda pergi. Namun, itu tidak berlangsung lama. Dengan kelahiran Adrian, putri Miranda, semua pihak bergelora. Terutama ketika mereka tidak melihat tanda-tanda Miranda mengadakan pernikahan atau kekuatan kuat apapun dari alam Stardom, yang seharusnya menjadi kerabat Kleins dengan pernikahan yang berkunjung. Mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mulai menyelidiki keluarga itu untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Keluarga itu tetap tidak tersentuh. Mereka tahu bahwa cepat atau lambat, hal-hal akan terungkap. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri secepat mungkin. Waktu berlalu, hari demi hari. Segera, Adrian adalah seorang gadis kecil. Pria legendaris, yang seharusnya menjadi pria Miranda, jelas dibuat-buat. Pasukan di sekitarnya mulai kembali memberi tekanan pada keluarga Klein sehingga melampiaskan amarah pada mereka karena tertipu. Mereka telah dibatasi dalam banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Kekuasaan keluarga mereka telah jatuh ke titik terendah. Jika mereka tidak menemukan cara untuk mengumpulkan kembali diri mereka sendiri, mereka akan segera menjadi keluarga biasa. Mereka berpikir untuk menyerahkan segalanya dan mencari tempat tinggal dalam pengasingan. Tapi mereka takut kekuatan ini akan mengikuti. Miranda tahu kesulitan keluarga Klein adalah kesalahannya. Jika dia mendengarkan keluarganya dan menikah dengan seseorang, mereka tidak akan jatuh ke dalam situasi itu. Jadi dia tidak ada hubungannya selain tinggal di rumah dan merawat putrinya. Di masa lalu, dia sangat bangga karena dia tidak mau menghabiskan sisa hidupnya dengan seseorang yang tidak dicintainya. Dia ingin petualangan, dia ingin menjelajahi dunia. Andai Miranda punya pilihan lain, dia akan tetap memilih jalan yang sama. Dia tidak akan pernah pergi ke jalan menikahi seseorang secara acak di rumah dan memiliki anak bersamanya. Tapi dia masih menyesalinya. Jika dia memiliki kesempatan lagi, dia tidak akan pernah membiarkan anaknya mengalami ketidakhadiran seorang ayah. Keluarga Klein hampir menemui jalan buntu. Inilah mengapa Miranda membawa putrinya pergi dan naik kapal dagang itu. Mereka telah berada di atasnya selama lebih dari setahun, dan akan tiba di benua legendaris. Jika kali ini mereka berhasil, keluarga Klein akan menerima sejumlah besar uang sebagai dukungan finansial. Meskipun tidak dapat mengembalikan puncaknya, setidaknya dapat memperpanjang keberadaannya untuk jangka waktu tertentu. Namun, sejauh yang Miranda tahu, itu adalah bagian paling berbahaya dari seluruh perjalanan karena mereka akan mencapai lubang cacing. Terlalu banyak perompak yang mendambakan kapal dagang yang datang di dekatnya. Meskipun ada juga patroli yang dikirim oleh benua legendaris untuk menjaga ketertiban di sekitar lubang cacing, itu di luar kompetensi mereka yang terbatas untuk menjaga area yang begitu luas. Dia hanya bisa bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Jika dia cukup beruntung, patroli benua akan menjaga mereka tetap aman. Para perompak akan melarikan diri. Dia berharap tidak bertemu mereka, paling banter. Saat dia berdoa di dalam hatinya, ledakan yang luar biasa mengejutkannya. Putrinya, Adrian, menjerit ketakutan dan memeluk dirinya sendiri. Miranda memandang dengan gugup. Ada lubang besar di lambung kapal, dan sesosok tubuh tiba-tiba masuk ke kamar mereka. Dominic menggelengkan kepalanya, berdiri, dan melihat sekeliling. Ini jelas bukan kekosongan. Itu malah ruangan asing. Dia pikir dia telah tiba di benua legendaris. Tetapi menurut rencana perjalanannya, bukan ini. Dia bahkan belum menempuh setengah jarak. Ketika dia melihat Miranda dan putrinya, dia bertanya langsung. "Nyonya, di mana tempat ini?" Miranda tidak menjawab pertanyaan Dominic. Sebaliknya, dia memeluk putrinya lebih erat dan bertanya dengan hati-hati. "Siapa kamu? Aku hanya lewat dan tidak sengaja jatuh ke ruangan ini. Nyonya, tolong maafkan aku. Kamu bukan Astro Pirate? Astro Pirate? Apa Astro Pirate?" Dominic bertanya dengan ragu. Miranda pun tercengang. Apakah ada orang yang tidak tahu tentang Astro Pirates? Namun, dia pikir mungkin itu karena orang-orang di tempat lain memberi Astro Pirat nama yang berbeda. Para Astro Pirat adalah sekelompok bajingan yang mencari nafkah dengan merampok kapal dagang yang lewat. Miranda menjelaskan dengan ganas. Dominic langsung mengerti. Apakah mereka seperti bajak laut di bumi? Dia bertanya-tanya kenapa wanita ini salah mengira dia seorang Astro Pirate. Dia merasa bahwa sikapnya seharusnya tidak terlalu mirip dengan seorang Astro Pirat. "Jangan khawatir, Nyonya, aku bukan bajak laut. Kamu benar-benar bukan Astro Pirate?" "Tentu saja aku tidak. Jika aku adalah salah satu,
mengapa aku membuang waktu aku berbicara dengan kamu di sini? Benar kan? Miranda berpikir sejenak dan cukup setuju dengan perkataannya. Jika dia benar-benar seorang astropirati, dia akan melakukan serangannya. Ia tidak akan terlibat dalam pembicaraan seperti itu. Ketuk, ketuk. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Nona! Nona! Kapal dagang itu sepertinya baru saja menabrak sesuatu. Aku tahu. Ini hanya sepotong kerikil mengambang di kehampaan. Jangan membuat keributan. Ayo kita lanjutkan hidup. Ucap Miranda pada orang-orang di luar pintu. Iya, Nona. Orang yang mengetuk itu pergi. Miranda melihat Dominic lagi. Dia menemukan, setelah pengamatan yang cermat, bahwa pria yang masuk ke kamarnya ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Jelas, dilihat dari penampilannya, dia merasa bahwa dia sepertinya bukan dari keluarga biasa. Baik penampilan maupun temperamennya luar biasa. Dia pasti tidak ada hubungannya dengan para perompak. Ini menenangkan Miranda untuk saat ini. Ketika dia berada di luar sana dalam petualangannya, dia melihat banyak ahli altemit. Meskipun dia belum melihat ratusan ribu orang, setidaknya dia tahu bagaimana mengetahui kekuatan seseorang. Seseorang seperti Dominic pasti tidak biasa. Mungkin dia adalah keturunan garis dari beberapa kekuatan besar yang telah keluar untuk memperluas cakrawala. Siapa nama kamu? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Miranda. Nama aku Dominic. Adapun mengapa aku di sini? Dominic merentangkan tangannya dan melanjutkan. Aku tidak tahu. Lalu apa yang kamu lakukan sebelum sampai ke tempat ini? Aku sedang beristirahat dalam kehampaan dan tiba-tiba aku muncul di sini. Aku juga sangat bingung. Jadi itulah yang terjadi. Miranda sedikit demi sedikit tahu apa yang terjadi. Tampaknya Dominic sedang beristirahat dalam kehampaan dan kapal dagang itu secara tidak sengaja bertabrakan dengannya. Namun, sulit untuk percaya bahwa kapal harus bertemu dengan seseorang di tempat yang tak terbatas. Namun, dia harus bersyukur mereka tidak bertemu astropirat. Maafkan aku, Dominic. Aku kira kami telah bertemu dengan kamu secara tidak sengaja. Ucap Miranda meminta maaf setelah dia mengetahui seluk-beluknya. Dominic menyadari apa yang telah terjadi juga. Saat dia baru saja keluar dari ruang 4 dimensi, dia merasa tersumbat oleh sesuatu di dekat kakinya. Nyonya, bolehkah aku bertanya di mana ini? Ini adalah kapal dagang aku. Kami berasal dari sistem yang sangat terpencil dan kami sedang menuju benua legendaris. Oh, kamu akan pergi ke benua juga? Iya nih. Mengapa? Apakah sama dengan kamu? Cukup kebetulan, ya. Aku juga akan ke sana. Dominic menjawab. Memang suatu kebetulan. Karena kamu sedikit lelah, kenapa kamu tidak beristirahat di kapal kami? Aku akan membangunkanmu setelah kita sampai. Miranda menyarankan. Tidak, terima kasih, Nyonya. Aku bisa pergi sendiri. Aku tidak ingin membawa masalah. Dominic menolak. Ia tidak benar-benar lelah. Dia juga tidak butuh istirahat. Itu hanya alasan. Dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia baru saja keluar dari ruang 4 dimensi. Selain itu, jika dia ingin melanjutkan perjalanannya, bepergian di ruang 4 dimensi jauh lebih cepat daripada melakukannya di kapal dagangnya. Dominic, tolong. Biarkan aku memberimu kompensasi karena kapal kami tidak sengaja menabrakmu. Silakan tinggal dan memiliki istirahat yang baik. Tinggal beberapa hari lagi dan sebentar lagi kita akan mencapai pintu masuk lubang cacing ke benua legendaris. Kata Miranda. Alasan mengapa dia bersikeras menjaga Dominic di kapal bukan hanya karena dia merasa bersalah tentang memukulnya. Bahkan, dia membutuhkannya. Dilihat dari tampilan Dominic, dia adalah seseorang dengan latar belakang yang kuat. Jika dia bertemu dengan para astropirat, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya dengan bantuan Dominic. Dia merasa bahwa Dominic pasti sangat kuat karena tidak ada orang biasa yang bisa melayang dan berjalan dalam kehampaan. Dengan satu orang lagi, mereka mungkin bisa menghadapi para astropirat. Dengarkan saja Mama dan beristirahatlah di sini. Gadis kecil dalam gendongan Miranda mengumandangkan permohonan ibunya. Awalnya, Dominic tidak berniat untuk tinggal di sini karena dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Tetapi ketika dia mendengar Miranda mengatakan bahwa kapal itu menuju pintu masuk lubang cacing, dia berubah pikiran. Lubang cacing yang dibangun secara khusus adalah cara yang lebih cepat daripada bepergian di ruang 4 dimensi. Baiklah, aku akan beristirahat di sini. Ia memutuskan untuk tinggal. Selain itu, dia bisa menyimpan banyak masalah yang keluar dari ruang 4 dimensi untuk memeriksa posisinya. Gadis kecil, siapa namamu? Dominic menatap gadis kecil dalam pelukan Miranda dan bertanya. Aku Adrian. Jawab gadis kecil itu. Andrew? Dan, bukankah itu nama laki-laki? Dominic tersenyum canggung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang gadis menggunakan nama laki-laki.
Mungkin orang tuanya memberinya nama anak laki-laki. Dominic berpikir sendiri. Nada dan ekspresinya mengkhianatinya. Dan gadis itu merasakannya. Ketika dia memperkenalkan namanya kepada orang lain, situasi canggung seperti itu sering terjadi. Tidak. Ini bukan Andrew, ini Adrian. Kata gadis kecil itu, sedikit kesal. Mereka terdengar sama. Dominic katakan. Tidak, ini berbeda. Kalau begitu katakan apa bedanya? Kamu salah mengucapkannya. Ini bukan Andrew, seharusnya Andriana. Jelas gadis kecil itu. Jadi namamu adalah Adrian. Aku pikir kamu punya nama anak laki-laki. Dominic berkata sambil tersenyum. Kamu sangat buruk. Jangan marah padaku, gadis kecil. Maaf sudah memanggil kamu dengan nama yang salah. Dominic meminta maaf. Miranda mendengarkan percakapan mereka, dan sedikit kekhawatiran terakhir yang merasuki hatinya akhirnya dibuang. Fakta bahwa Dominic bisa berbicara lucu dengan seorang gadis kecil menunjukkan bahwa dia adalah pria yang baik dengan temperamen yang baik. Bahkan jika dia memang berasal dari kekuatan yang kuat, dia bukanlah pria kejam atau mengerikan seperti itu. Awalnya, menjaga Dominic di papan seperti perjudian. Tapi sekarang sepertinya dia menang. Karakter Dominic yang santai dengan cepat membuang kewaspadaan di hati Miranda. Sering dikatakan bahwa wanita bergantung pada indera keenam mereka. Tidak terkecuali Miranda. Dia telah melihat banyak hal di luar sana ketika dia meninggalkan rumahnya secara diam-diam dan memulai petualangannya. Namun dia tidak mengenal Dominic untuk waktu yang lama. Namun, seperti kata pepatah, penampilan seseorang sebagian besar ditentukan oleh kualitas hatinya. Temperamen Dominic dan kepribadiannya yang santai ditakdirkan untuk sangat menipu. Sulit bagi orang lain untuk memperlakukannya sebagai orang jahat. Bahkan putri Miranda, Adrian, seorang gadis berusia 8 tahun, memiliki kesan yang baik tentang Dominic pada pandangan pertama. Jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya dan memintanya untuk tetap di kapal. Akhirnya Dominic memutuskan untuk tinggal. Tak butuh waktu lama baginya untuk akrab dengan ibu dan anak itu. Dia juga mengetahui bahwa nama wanita cantik itu adalah Miranda. Ia juga sudah mengubur dalam benaknya bahwa nama gadis kecil itu adalah Adrian dan bukan Andrew. Keduanya memiliki nama belakang yang sama, Klein. Hal itu membuatnya sedikit penasaran. Apakah ayah gadis kecil ini juga seorang Klein? Atau ayahnya menikah dengan keluarga istrinya sehingga gadis kecil itu mengikuti nama ibunya? Bahkan, di bumi, ada anak-anak mengambil nama keluarga ibu mereka juga. Biasanya, itu karena keluarga pengantin wanita terlalu berkuasa dan mereka mengharuskan suaminya menikah. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki nama keluarga yang sama dengan ayah mereka. Tapi Dominic merasa tidak pantas untuk bertanya langsung. Ia juga tidak begitu tertarik dengan hal itu. Ia hanya mengetahui bahwa keluarga Klein tempat ibu dan anak itu berasal, tinggal di sebuah sistem terpencil, yang berada jauh dari benua legendaris. Mereka telah berada di kapal ini selama lebih dari setahun. Dan sepanjang tahun, mereka berhasil melewati beberapa lubang cacing. Adapun mengapa mereka datang jauh-jauh ke benua, itu karena mereka ingin menjual sumber daya unik mereka dengan harga yang lebih tinggi. Setelah obrolan sederhana dengan Miranda dan putrinya, Dominic siap untuk pergi. Bagaimanapun, kamar ini adalah kamar tidur mereka. Tidak pantas tinggal di sini terlalu lama. Jika suami wanita cantik itu juga ada di kapal, akan sulit bagi Dominic untuk menjelaskannya. Nyonya, ini sudah larut. Aku mungkin pergi dan pergi ke kamarku sendiri. Dominic berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tunggu sebentar, Dominic. Kamu telah hanyut begitu lama dalam kehampaan. Kurasa kamu pasti menginginkan makanan yang layak. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan sederhana. Kamu bisa beristirahat setelah makan. Kata Miranda. Setelah mencapai alam abadi, Dominic tidak lagi harus mengambil makanan agar tetap energik. Tubuhnya mampu menyerap energi alam dan memberikan ke organ-organ tubuhnya. Makan, bagi seorang ahli yang telah mencapai alam abadi, semuanya demi kenikmatan dan rasa. Atau jika itu memang beberapa harta ilahi langka yang baik untuk kesehatan. Meskipun Dominic hanyalah seorang ahli dalam daftar dominator, dia juga seorang pejuang yang mencapai alam abadi. Dia mungkin merasa tidak ingin makan mengingat suasana hatinya. Pada saat-saat kritis seperti itu, bagaimana dia bisa memiliki mood untuk makan? Hatinya sudah membumbung tinggi ke benua. Dominic hendak menolak dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan makanan, tapi segera dia menelan kata-katanya. Karena tidak ada yang tahu dia berada di alam abadi, mengapa dia harus mengekspos dirinya sendiri? Dia diam-diam telah menyelidiki situasi kapal dagang dan menemukan bahwa orang yang paling berkuasa di kapal itu adalah wanita cantik ini, bernama Miranda. Kekuatannya berada di puncak daftar ilahi di alam semesta. Itu hanya satu langkah menuju alam abadi. Namun langkah itu tidak mudah diatasi. Banyak orang telah berhenti tumbuh di alam semesta.
Itu adalah lompatan kualitatif dari alam semesta ke alam abadi. Kesenjangan antara kedua level tersebut cukup besar. Tidak begitu mudah bagi Miranda untuk melewati celah ini. Adapun yang lainnya di kapal, mereka semua adalah orang biasa-biasa saja. Dominic ingat bahwa ketika dia datang ke Stardom Realm, dia dibawa ke sekte Glasir 7 warna oleh Darla. Dia kemudian teringat orang-orang kuat yang dia temui di sekte. Gwen Johnson, Lord Sekte Glasir 7 warna. Richford, prajurit baru di alam Sage dari keluarga Ford. 2 Overlord di alam Sage dari sekte Glasir 7 warna. Masing-masing dari mereka adalah orang penting di alam bintang. Bahkan selama upacara penerimaan murid Gwen, Dominic diatur untuk duduk di bagian VIP dari sekte Glasir 7 warna. Dia ada di sana duduk di antara para petugas. Sebagian besar dari mereka telah mencapai alam abadi. Akibatnya, Dominic secara keliru percaya bahwa alam abadi tidak berarti apa-apa di alam bintang dan bahwa ada banyak sekali orang yang telah mencapai level itu. Faktanya, itu adalah kesalahan persepsi. Orang-orang di alam abadi tidak begitu langka di alam Stardom seperti di beberapa peradaban yang lebih rendah. Tapi itu bukan level yang bisa dicapai oleh orang biasa manapun. Kamu hanya perlu melihat dari mana para prajurit itu berasal. Orang-orang dari alam abadi sepertinya bukan masalah besar jika berada di tempat paling makmur di alam Stardom seperti benua legendaris. Dengan kata lain, ada banyak prajurit yang telah mencapai level ini. Bahkan di banyak sudut terpencil Stardom Realm, prajurit di alam abadi masih sangat kuat. Misalnya, di sistem tempat keluarga Klein berada, prajurit di alam abadi dominan dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Terima kasih, Nyonya, atas keramahan kamu. Dominic mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Dominic. Bukan apa-apa. Ucap Miranda sambil tersenyum. Senyuman yang indah. Meskipun dia telah melahirkan seorang putri, masih tidak ada jejak waktu di wajahnya. Dibandingkan dengan gadis yang tidak berpengalaman, dia adalah tipe wanita yang menarik pria dengan kedewasaan dan pengalamannya. Ketika dia masih muda, dia memang membuat pelamar yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya adalah pewaris banyak keluarga yang kuat jatuh cinta padanya. Sekarang setelah dia tumbuh dewasa dan telah melahirkan seorang anak, dia tampak semakin dewasa. Dia masih anggun seperti dulu. Setelah Miranda selesai berbicara, dia berkata kepada putrinya, Adrian, turun dan suruh mereka menyiapkan meja makanan lezat. Aku akan menunjukkan Dominic sana nanti. Baik, Bu. Setelah Adrian menjawab, dia menatap Dominic. Dominic, kamu harus makan enak nanti agar kamu bisa tumbuh lebih tinggi. Adrian, sayangku, aku cukup tinggi, bukan begitu? Dominic berkata sambil tersenyum. Tapi kamu masih perlu makan lebih banyak. Maka kamu bisa menjadi lebih kuat. Adrian menjawab. Baik. Aku akan menyelesaikan semuanya nanti. Janji? Dia naik ke kursi, bersandar di atas meja dengan gesit, dan mengulurkan tangan kecilnya untuk Dominic. Itu berarti dia ingin tos. Dominic tersenyum. Dia pikir dia cantik dan mengulurkan tangannya untuk memberinya tos. Terdengar putaran tepukan kecil di antara kedua telapak tangan mereka. Itu artinya kamu berjanji padaku akan memakan semuanya. Kamu tidak boleh melanggar kesepakatan kita. Jika tidak... Gadis kecil itu bersandar di atas meja dan memiringkan kepalanya seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana dia akan menghukumnya jika dia menarik kembali kata-katanya. Kalau tidak apa? Dominic bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah menemukan pacar di masa depan. Kata gadis kecil itu dengan serius. Hahaha. Dominic tertawa terbahak-bahak. Oke deh, kamu sudah berjanji. Jika kamu tidak bisa menghabiskan makanan, kamu tidak akan bisa menemukan pacar. Janji. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari bangku dan meninggalkan ruangan dengan gembira. Dia pergi ke dapur untuk meminta orang menyiapkan makanan. Setelah dia pergi, Miranda berkata, Dominic, jangan pedulikan itu. Dia hanya seorang gadis kecil. Bagaimana aku bisa keberatan dengan itu? Dia adalah seorang gadis cantik. Aku benar-benar tidak keberatan. Dominic tinggal di kamar untuk beberapa waktu dan kemudian mengikuti Miranda ke ruang makan. Selama makan, Adrian terus menatapnya. Dominic tidak punya pilihan selain menghabiskan semua makanan di atas meja, dan gadis kecil itu melepaskannya. Setelah makan, dia diatur untuk menetap di kamar terpisah. Itu bukan kamar mewah tapi cukup bersih dan rapi, itulah yang Dominic inginkan. Persyaratannya tidak terlalu banyak asalkan tidak terlalu kotor dan berantakan. Saat sedang beristirahat, kapal dagang bergerak cepat menuju pintu masuk lubang cacing. Semakin mereka mendekat, jantung Miranda semakin berpacu cepat. 3 hari dari pintu masuk lubang cacing adalah periode paling berbahaya bagi mereka, karena mereka mungkin bertemu dengan para astropira di sana. Kapal dagang mereka bahkan tidak memiliki prajurit alam praabadi. Jadi akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan para astropirat begitu mereka mendekat. Waktu terus berjalan dengan lambat.
Kapal dagang itu segera memasuki daerah paling berbahaya. Saraf Miranda tegang. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya agar tidak bertemu dengan astro pirati manapun. Keluarga Klein telah mencurahkan segalanya untuk perjalanan ini. Untuk menghindari terhalang oleh kekuatan di sekitarnya, mereka telah berusaha keras. Kapal itu dengan demikian diberkahi dengan semua harapan keluarga. Dia hanya bisa berhasil. Kegagalan tidak diperbolehkan. Setelah kapal dagang dirampok, keluarga Klein akan dikutuk selamanya. Tidak akan pernah ada kesempatan lagi untuk membalikan keadaan. Miranda tahu bahwa kejatuhan akan menjadi kesalahannya. Jika bukan karena kesesatannya, keluarga Klein tidak akan berada dalam dilema seperti itu. Itu sebabnya dia mengambil inisiatif untuk menjalankan kapal. Dia mempertaruhkan semua harapan dan kekayaannya untuk itu. Jika kapal dagang dirampok, dia akan terlalu malu untuk kembali menemui keluarganya. Dia mengambil keputusan. Kali ini, dia akan hidup dan mati bersama kapal dagang. Jika kapal berlayar, begitu juga dia. Jika kapal tenggelam, dia akan tetap di atasnya sampai akhir. Tapi putrinya Adoyan masih terlalu kecil. Dia tidak bisa menghancurkan masa depan putrinya karena ambisinya sendiri. Jika dia tidak punya pilihan pada akhirnya, dia akan memberikan Adoyan kepada Dominic dan memintanya untuk merawatnya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka dari para astro pirat. Dia merasa diyakinkan bahwa putrinya sangat menyukai Dominic. "Mama, apa yang kamu lakukan? Kok kamu masih bangun?" Adoyan menyeka matanya dan bertanya. Dia terbangun dari tidur siang yang nyenyak. Tapi dia menemukan ibunya masih memikirkan sesuatu, tetap dalam posisi yang sama seperti sebelum dia tertidur. "Aku baik-baik saja. Aku tidak mengantuk. Kamu memiliki istirahat yang baik." Miranda membelai pipi putrinya dan berbisik. "Tidak, Mama, aku tidak akan tidur jika kamu tidak tidur." Gadis kecil itu cemberut. "Baiklah, aku akan tidur di sampingmu. Apakah itu baik-baik saja?" Miranda berbaring di sampingnya dan memeluk putrinya, siap untuk tidur. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan lembut. "Adoyan, apakah kamu tertidur?" "Belum juga. Mama, aku sudah bangun. Aku tidak mengantuk sekarang," jawab gadis kecil itu. "Jadi, katakan padaku, apakah kamu suka Dominic?" "Aku menyukainya," jawabnya tanpa ragu. "Kenapa kamu suka sama dia? Bisa kamu ceritakan padaku? Menurutku dia terlihat baik saat tersenyum. Dan itu menenangkan aku. Aku suka bersamanya. Lalu, jika aku membiarkan kamu mengikutinya di masa depan, apakah kamu bersedia melakukan itu?" "Iya, Mama. Tapi bisakah aku benar-benar bergaul dengannya sepanjang waktu di masa depan?" Gadis kecil itu langsung duduk dan dengan semangat bertanya. Miranda pun duduk dan berkata, "Tentu. Kamu bisa aja." "Baguslah, Mama. Mulai sekarang, kamu, aku, dan Dominic akan selalu bersama dan kita tidak akan pernah terpisah. Janji." "Adoyan, kamu meminta terlalu banyak. Jika kamu hanya bisa memilih satu di antara kami, siapa yang akan kamu pilih? Tidak bisakah aku memilih kalian berdua?" "Aku suka Mama, tapi aku juga suka Dominic," kata gadis kecil itu sambil merenung dengan ragu-ragu. Miranda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu hanya bisa memilih satu. Kalau begitu aku pilih Mama. Aku ingin bersama Mama selamanya." Gadis kecil itu cemberut dan berkata, jelas, Miranda masih menduduki peringkat pertama di hatinya. Lagi pula, dia baru mengenal Dominic selama beberapa hari. "Kalau begitu kamu tidak ingin Dominic lagi?" "Iya nih. Tapi setelah aku dewasa, aku akan pergi mencarinya." Gadis kecil itu berpikir sejenak dan berkata, "Adoyan, tidurlah. Kamu harus tumbuh dewasa secepatnya." Miranda kembali berbaring dengan memeluk putrinya. "Jangan khawatir Mama, aku pasti akan cepat dewasa. Ketika saatnya tiba, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras untuk merawatku lagi." Dia memejamkan matanya dan berkata. Miranda merasa cukup kesal. Dia tahu bahwa putrinya sangat menyukai Dominic karena dia tidak memiliki kasih sayang dari seorang ayah sejak dia masih kecil. Keluarga Klein selalu memukul mundur Adoyan setelah dia lahir. Terus terang, sebagian besar alasan mengapa keluarga Klein jatuh ke kesulitan saat ini adalah karena kelahiran Adoyan. Jika Miranda tidak hamil ketika dia kembali ke rumah, dengan kegemukannya yang dewasa dan pesona pribadinya, dia pasti akan dikejar oleh begitu banyak kekuatan. Kalau begitu, keluarga Klein masih bisa mengandalkan koneksi Miranda dengan kekuatan lain sehingga bisa meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sayangnya, Miranda memiliki bayi itu sebelum dia kembali. Tidak peduli seberapa menawan dan menariknya dia tidak akan pernah menikah. Siapapun yang menikahi Miranda, akan dicemooh oleh kekuatan lain. Selain itu, dia tidak hanya akan dihakimi kemanapun dia pergi, tetapi keluarganya juga akan mengalami nasib yang sama. Tidak ada yang mampu menanggung risiko seperti itu. Karena itu, begitu Adoyan lahir,
dia pasti akan dipandang rendah. Jika bukan karena kekuatan Miranda, di puncak daftar ilahi di alam semesta, peringkat ketiga dalam keluarga, Adrian mungkin mengalami masa yang lebih sulit. Itu sebabnya Miranda ingin membawa Adrian bersamanya meskipun dia tahu itu akan sangat berbahaya di kapal dagang. Jika dia tenggelam, Adrian akan sangat menderita di keluarga Klein tanpa perlindungan ibunya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk melempar dadu dan membawa Adrian bersamanya. Setelah Miranda kembali ke rumah, banyak orang menghubunginya secara rahasia, mengatakan kepadanya bahwa mereka menginginkannya dan memberikan tawaran yang murah hati. Satu-satunya permintaan dari mereka adalah hubungan mereka tidak boleh dipublikasikan. Namun, Miranda menolak semuanya. Bagaimana dia bisa mengawasi pria biasa setelah melihat pria sejati dalam hidupnya? Dia dengan demikian telah mempercepat kehancuran keluarga Klein dengan memberi mereka bahu dingin. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Waktu terus berlalu. Beberapa jam kemudian Adrian tertidur nyenyak. Miranda bangun dengan pelan. Itu adalah saat yang paling kritis dan paling berbahaya. Dia tidak bisa tidur. Dia mengenakan pakaiannya dan meninggalkan kamar, berjalan ke ruang kendali kapal. Dia perlu mengawasi setiap saat. Selama dia bisa bertahan 3 hari ini setelah mereka mencapai pintu masuk lubang cacing, perjalanannya akan berhasil. Jam terus berdetak, menggetarkan saraf para penumpang. Selain Dominic dan Adrian, orang-orang lain di kapal dagang itu gelisah. Semua orang tahu bahwa ini adalah saat paling berbahaya. Mereka semua berharap mereka tidak akan pernah bertemu dengan Astro Pirates. Jika kapal dagang menyelesaikan perjalanannya dengan selamat, keluarga Klein tidak hanya dapat menuai keuntungan besar dari perjalanan ini, mereka juga akan menerima hadiah yang murah hati. Tetapi jika mereka sayangnya bertemu dengan Astro Pirati, itu akan menjadi berkat besar hanya untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Bahkan, sebagian besar orang di kapal dagang ini disewa oleh Miranda dengan harga tinggi. Tidak banyak orang dari keluarga itu. Untuk mengalihkan perhatian pasukan dan menciptakan kesempatan bagi Miranda untuk keluar naik kapal, keluarga Klein telah menuju ke arah yang berbeda. Mereka tidak punya pilihan selain melempar dadu. Jika mereka gagal, mereka akan dikutuk. Saat ini, kapal dagang itu sangat dekat dengan lubang cacing dan mereka hanya perlu 1 hari lagi untuk sampai ke sana. Sejauh ini tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Mereka tidak bertemu dengan patroli yang dikirim oleh benua legendaris. Mereka juga tidak menemukan Astro Pirate merampok kapal yang lewat. Tapi Miranda masih waspada. Dia tidak akan santai dan menarik kesimpulan bahwa mereka aman sampai mereka mencapai pintu masuk lubang cacing. Apapun itu mungkin. Di dalam ruang kendali kapal dagang, seorang pria tua berdiri di samping Miranda, dan tatapan mereka tertuju pada alat sensor kapal. Jika sesuatu mendekati kapal mereka, mereka akan menemukannya dan bereaksi tepat waktu. Orang tua itu adalah Finn Klein, kepala pelayan keluarga, juga seorang ahli daftar ilahi pada tahap akhir. Pada saat yang sama, dia adalah penatua Miranda, jaminan dari keluarga Klein. Miranda adalah putri tertua, dan juga pejuang puncak dalam daftar ilahi. Meskipun mereka berbeda satu sama lain dalam hal usia, Miranda masih melampauinya dengan identitasnya yang bermartabat dan kekuatannya yang kuat. Karena itu, ketika Finn melihatnya, dia harus memperlakukannya dengan hormat dan hormat. Nyonya Klein, kita sudah membahas 2/3 dari bagian yang paling berbahaya dari perjalanan. Jika kita bertahan 1 hari lagi, kita pasti bisa mencapai pintu masuk lubang cacing. Kali ini, kita harus berhasil. Ada harapan untuk keluarga Klein. Kita bisa membalikan keadaan dan kembali. Kata Finn bersemangat. Mereka sudah terlalu lama dibatasi oleh kekuatan lain. Dia bermimpi membalikkan meja dan bangkit kembali. Keluarga Klein telah membuat persiapan penuh untuk perjalanan ini. Mereka mengetahui dari beberapa saluran bahwa akhir-akhir ini, benua kekurangan biji mentah yang dibawa kapal. Biasanya biji mentah dijual ke rumah-rumah komersial besar dengan harga murah. Dan dengan demikian sebagian besar manfaat diambil oleh mereka. Alasan mengapa tidak ada yang berani mengangkut biji ke benua sendirian adalah karena jaraknya yang sangat jauh penuh dengan bahaya yang tidak terduga dan mungkin ada Astro Pirate yang menunggu mereka dalam perjalanan. Jika mereka ceroboh, mereka tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Rumah komersial raksasa tidak menghadapi ancaman seperti itu. Astro Pirate tidak berani merampok kapal mereka. Namun kali ini, keluarga Klein menemui jalan buntu. Mereka tidak punya pilihan selain bergabung dalam perbuatan berisiko ini. Perdagangan keluarga Klein dibatasi oleh pasukan di sekitarnya. Dan mereka mengalami kesulitan keuangan. Tanpa penghasilan apapun, sulit bagi keluarga sebesar itu untuk bertahan hidup. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Mereka mencurahkan semua uang mereka untuk membeli kapal biji mentah. Selama mereka bisa tiba di benua dengan selamat, barang-barang di kapal tentu akan membawa keberuntungan bagi mereka. Dengan uang, keluarga Klein bisa melakukan banyak hal. Mereka tidak akan dibatasi begitu ketat tanpa harapan untuk bertahan hidup.
Miranda menatap sensor dan berkata tanpa ekspresi. Sebelum kita mencapai pintu masuk, kita tidak boleh bersantai sama sekali. Di lokasi kami saat ini, Astro Pirati dapat muncul kapan saja. Lulus pesanan dan biarkan semua orang waspada dan tetap waspada. Jika kita membuatnya di sana aman dan sehat dan menjual barang-barang kita, aku akan menawarkan semua orang hadiah yang baik. Ya, Nyonya Klein. Finn menjawab dan pergi. Ia berlari memberitahukan satu persatu setiap staf kapal. Belum lama Finn pergi, Miranda menyipitkan mata tiba-tiba. Sarafnya sekali lagi tegang dan stres. Alat sensor kapal menandakan ada sesuatu yang mendekat. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Astro Pirati, dia tidak bisa melepaskan diri. Lagi pula di kapal itu banyak sekali orang dan juga harapan untuk keluarga Klein. Miranda tidak segan-segan menekan tombol alarm. Tiba-tiba, alarm yang menusuk telinga terdengar di seberang kapal. Beberapa staf yang mengendalikan kapal di ruang kontrol langsung menoleh menatap Miranda dengan gugup. Semua penumpang mendengar suara itu. Segera mereka bergegas ke ruang kontrol, kecuali Dominic dan Adrian. Finn pun bergegas pergi ke ruang kontrol. Apa yang terjadi, Nyonya Klein? Finn bertanya dengan gugup. Ia tahu bahwa alarm tidak akan berbunyi tanpa alasan. Sesuatu pasti telah terjadi. Ada sesuatu yang mendekati kapal kita. Semuanya kembali ke pos kalian dan bersiaplah. Perintah Miranda dengan tenang. Faktanya, pada saat itu, dia merasa sangat gugup di hati. Tapi sebagai tulang punggung kapal, dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kegugupan. Jika orang lain melihatnya khawatir, mereka akan kehilangan harapan. Apakah itu para Astro Pirat? Finn bertanya dengan suara bergetar. Para perompak sangat terkenal sehingga pedagang manapun akan terkejut saat menyebut nama mereka. Mereka dibagi menjadi 3 jenis. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki prinsip. Mereka hanya akan membebankan biaya para kapal yang lewat tanpa merampok atau membunuh. Jika mereka bertemu dengan Astro Pirati seperti itu, para pedagang akan mampu membayar jalan keluar mereka. Tipe kedua adalah mereka yang merampok barang dari kapal yang lewat, tapi mereka juga tidak akan membunuh. Tipe ketiga adalah yang paling kejam di antara mereka. Mereka tidak hanya akan merampok uang dan memperkosa wanita, mereka juga akan membunuh semua orang di kapal. Di antara semua Astro Pirat, jenis ketiga yang paling banyak. Mereka kira-kira 90% dari semua astro bajak laut. Dalam kata-kata mereka sendiri, tidak ada prinsip dihitung kepada mereka karena mereka sudah memilih untuk menjadi Astro Pirati. Jika pedagang sendiri cukup kuat, mungkin tidak apa-apa. Para Astro Pirati tidak akan mempertaruhkan hidup mereka sendiri menantang pedagang yang kuat dan perkasa. Mereka akan pergi jika mereka secara tidak sengaja menyerang kapal yang kuat. Tetapi jika mereka menemukan bahwa pedagang berada di level mereka, mereka mungkin akan berkompromi dan menagih mereka sejumlah uang untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Tetapi setelah bertemu dengan yang lemah, hanya ada satu konsekuensi. Mereka sudah ditakdirkan. Tidak akan ada pilihan lain sama sekali. Finn juga takut bertemu dengan tipe ketiga. Menilai kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah melebihi para Astro Pirat. Mereka dapat dengan mudah menghancurkannya, karena tidak banyak orang berkuasa di kapal ini. Para Astro Pirat memiliki prajurit di alam pra-abadi di antara mereka. Kelompok-kelompok besar sering menampung banyak ahli di alam abadi. Di kapal keluarga Klein, yang paling kuat hanyalah pejuang puncak dalam daftar ilahi. Dan itu adalah Miranda. Mengikutinya, Finn adalah orang terkuat kedua dan ahli pada tahap akhir dalam daftar ilahi. Kita tidak tahu apa yang mendekat. Mungkin itu Astro Pirates, atau mungkin tidak. Tapi apapun yang terjadi, kita semua harus bersiap. Ucap Miranda tanpa sedikit pun berbalik. Dimengerti, Nona? Aku akan pergi memberitahu semua orang untuk membuat persiapan yang diperlukan. Begitu selesai berbicara, Finn kemudian berbalik dan pergi. Sedangkan Miranda terus berdiri di tempatnya sambil menatap alat pendeteksi itu. Itu menunjukkan bahwa ada benda di depan yang dengan cepat mendekati kapal dagang mereka. Dilihat dari kecepatannya, kedua benda itu bisa bertabrakan dalam 2 jam. Karena itu masalahnya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Pertama-tama, mereka perlu menentukan apakah benda itu bernyawa atau mati. Jika itu adalah benda mati, itu tentu bukan Astro Pirat. Kemudian bisa menjadi meteorit melayang melalui kehampaan. Dalam skenario itu, mereka bisa mengubah arah mereka untuk melewatinya. Di sisi lain, jika itu adalah objek bernyawa yang mengejar mereka tanpa henti, kemungkinan itu menjadi Astro Pirat jauh lebih tinggi. Setelah tenang, Miranda kemudian berbicara kepada staf yang bertanggung jawab atas kapal. Dia berkata, "Perlambat dan pergi 30 derajat ke kanan." "Iya, Mbak." Seorang staf menjawab. Setelah itu, dia kemudian memperlambat laju kapal dan melaju ke sisi kanan. Pada saat yang sama, dia menatap objek yang mendekat dengan cepat di depan mereka. Begitu pihak lain bergerak sesuai dengan arah baru mereka, dapat dengan jelas dipastikan bahwa mereka adalah Astro Pirat. "Ibu!"
Adrian berteriak. Dia telah dibangunkan oleh alarm dan menuju ke ruang kontrol begitu dia menyadari bahwa ibunya tidak ada di sisinya. Adrian, aku sangat sibuk sekarang. Tidurlah kembali. Ucap Miranda seraya membungkuk untuk menjemput putrinya. Tapi aku tidak bisa tidur. Pergi melakukan pekerjaan kamu, Mami. Aku tidak akan mengganggumu. Tidak. Tidak. Kamu akan mempengaruhi Mami jika kamu tinggal di sini. Tapi aku tidak mau tidur sendirian. Gadis kecil itu berkata dengan sedih sebelum cemberut. Setelah memikirkannya sejenak, Miranda kemudian berkata, "Lalu, kenapa kamu tidak pergi dan mencari Dominic? Seharusnya dia sudah terbangun sekarang." "Baik, aku akan mencarinya untuk bermain," jawab putrinya langsung senang. "Baik, pergi dan bermain dengan dia. Kalau dia bertanya, katakan padanya kalau aku sangat sibuk sekarang," jawab Miranda sambil meletakkan putrinya ke tanah. "Mem, bye-bye. Lanjutkan kalau begitu." Selanjutnya, gadis kecil itu melompat keluar dari ruang kontrol. Tak lama kemudian, Miranda lalu memusatkan perhatiannya kembali pada alat pendeteksi tersebut. Sementara itu, waktu terus berlalu. 1 menit kemudian, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian. Segera, 10 menit penuh berlalu. Namun, masih belum ada tanda-tanda pergerakan dari benda di depan. Alhasil Miranda sedikit rileks di dalam. "Jangan menyimpang dari rute. Tingkatkan kecepatan kita dan lurus ke depan," katanya. "Pajar!" Kemudian, kapal dagang itu mulai bergerak maju dalam satu garis lurus. Bahkan setengah jam kemudian, masih tidak ada pergerakan. Demikian pula, tidak ada yang terjadi setelah 50 menit. 10 atau 20 menit lagi, kapal mereka dan benda yang bergerak cepat di depan mereka akan terpisah. Setelah itu terjadi, mereka akan aman. Saat itu, Finn berteriak dengan gugup. "Nona, jangan bicara dan perhatikan baik-baik. Ini sangat penting sekarang. Begitu kamu menemukan bahwa pihak lain bergerak ke arah kita, segera mulai mode tempur," kata Miranda serius. "Dimengerti?" Setelah itu, Finn tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun staf di ruang kontrol tidak berbicara, mereka juga sangat gugup. Akibatnya telapak tangan mereka berkeringat. Kenyataannya, Dominic pernah mendengarnya saat alarm berbunyi. Dia awalnya ingin pergi dan bertanya pada Miranda apa yang sedang terjadi. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Untuk orang bisnis seperti dia, yang terus-menerus berlarian untuk bisnis, dia harus memiliki rencana untuk menangani keadaan darurat. Dengan demikian, ada kemungkinan besar bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, dia tidak tahu kalau Miranda baru pertama kali menjalankan kapal. Pengusaha berpengalaman pun akan takut bertemu dengan kelompok besar astropirat, apalagi Miranda. Meskipun demikian, mereka tidak takut pada astro bajak laut biasa. Bagaimanapun, keterampilan bisnis mereka tidak akan tertandingi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga, Dominic tidak keluar dan terus beristirahat di kamarnya. Saat itu, dia sedang merenungkan sesuatu. Bagaimana dia bisa membalikan keadaan ketika dia tiba di benua legendaris? Ketuk, ketuk, ketuk. Saat itu, tiba-tiba ada ketukan di pintu. "Siapa ini?" dia bertanya. "Cepat, buka pintu itu. Ini aku." Suara Adrian datang dari luar pintu. "Adrian? Adrian? Kenapa dia mencariku?" Meski ada keraguan di hatinya, ia tetap bangkit dan membuka pintu. Dia sedang menunggu di luar kamarnya. Dominic lalu berjongkok dan bertanya, "Kenapa kamu mencariku, Adrian? Mami sangat sibuk sekarang dan tidak punya waktu untukku. Dia memintaku untuk datang dan bermain denganmu," jawab gadis kecil itu salah tingkah. "Apa kesibukan ibumu?" "Aku tidak tahu," jawabnya seraya menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum. Apa yang akan seorang gadis 7 atau 8 tahun tahu? "Baiklah, kalau begitu. Karena ibumu sibuk, aku akan bermain denganmu." Dia kemudian mengangkatnya dan kembali ke kamar sambil menutup pintu di belakangnya. "Terima kasih," dia berkata. Benar-benar gadis kecil yang bijaksana. Setelah menempatkannya di kursi, dia bertanya, "Apa yang ingin kamu mainkan?" "Aku ingin mendengarmu bercerita," jawabnya. Dominic berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, baik, baik. Aku akan menceritakan kisah Putri Salju dan 7 kurcaci." "Baik, baik, baik. Katakan padaku dengan cepat." Selanjutnya, dia mulai menceritakan kisah Adrian. Sementara salah satu dari mereka berbicara dengan sangat serius, yang lain mendengarkan dengan cermat. Kemudian, begitu dia mendengar bahwa Putri Salju memakan apel beracun,
Adrian berpegangan erat pada tangannya. Tindakan itu menunjukkan kegugupan dan kecemasan batinnya. Namun demikian, dia bijaksana dan tidak bertanya apa-apa. Selanjutnya, dia tidak menyela dia. Baru setelah dia sampai di bagian di mana Putri Salju dan Pangeran akhirnya hidup bahagia bersama, dia akhirnya menghela nafas lega dan tersenyum. Bagaimana dengan itu? Apakah ini cerita yang bagus? Tanyanya sambil tersenyum. Iya, iya. Katakan yang lain, kumohon. Katakan yang lain. Dia dengan semangat menjawab. Oke, aku akan memberitahumu yang lain. Mereka berdua lalu dengan senang hati melanjutkan cerita mereka di kamar. Sementara itu, suasana di ruang kontrol sangat tegang. Miranda terus menatap alat pendeteksi itu. Tersisa 5 menit lagi. Selama 5 menit berlalu dan pihak lain tidak mengubah rute mereka, kedua belah pihak tidak akan bertemu. Dalam hal ini, itu berarti bahwa objek lain adalah meteorit, kapal dagang, atau beberapa kekuatan yang kebetulan lewat. Pokoknya, itu tidak akan menjadi astropirati. Tolong jangan bergerak. Tolong jangan bergerak. Miranda terus berdoa dalam hati sambil menatap alat pendeteksi itu. Namun, pada kenyataannya, dia bukan satu-satunya. Di sampingnya, Finn juga berdoa dalam hati. Pada saat yang sama, semua staf di kapal berada dalam keadaan tegang yang ekstrim. Itu karena begitu objek yang mendekat dengan cepat mengubah jalurnya untuk bergerak ke arah mereka, mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa itu adalah sekelompok astropirat. Akibatnya, semua orang di kapal dagang itu terancam mati. Lagi pula, ketika dihadapkan dengan astropirat yang berspesialisasi dalam merampok kapal dagang masa lalu, mereka tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika mereka telah mengubah arah mereka dari saat mereka menemukan pihak lain, mereka tetap tidak akan memiliki kesempatan. Puncaknya, peralatan para astropirat jauh lebih maju dari peralatan di kapal dagang keluarga Klein. Miranda dan Finn terus mengamati di alat pendeteksi kapal dagang. Begitu saja, waktu perlahan berlalu. Setiap detik terasa seperti siksaan bagi orang-orang di kapal. Lalu, tiba-tiba saja, Miranda merasa objek yang mendekat itu sedikit bergeming. Dan kapal itu bergerak menuju kapal mereka. Ia bergeming ke arah mereka. Itu saja sudah menyebabkan hatinya berada di mulutnya. Dia tidak percaya bahwa itu memang nyata, dia pikir dia mungkin berhalusinasi. Jadi, dia segera mengusap matanya dengan kedua tangan. Kemudian, dia melihat lagi untuk memastikan apa yang pertama kali dilihatnya memang itu. Pemandangan yang dilihatnya langsung membuatnya menganga dan membelalakan matanya ngeri. Alat pendeteksi menunjukkan bahwa titik terang dengan cepat mendekati kapal mereka kali ini. Meskipun kedua pihak awalnya saling mendekat, mereka seperti dua garis paralel yang tidak akan pernah bersilangan. Namun, pada saat itu, titik terang mengubah lintasannya. Mulai membelok ke arah kapal dagang. Jika terus berjalan ke arah ini, kedua belah pihak akan segera berpapasan satu sama lain. Apalagi jelas bahwa pihak lain akan datang untuk kapal dagang. Apakah kita benar-benar mengalami astropirati? Kenapa seperti ini? Kenapa takdir memperlakukanku seperti ini? Mengapa tidak bisa memberi aku kesempatan? Ada harapan tidak jauh di depan, dan mereka akan mencapainya. Namun, ada celah yang tidak dapat diatasi darinya saat itu. Saat itu, Miranda kehilangan harapan. Dia merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Dulu, saat dia keluar berpetualang, takdir memperlakukannya dengan tidak adil. Alhasil, ia kembali ke keluarga Klein sendirian saat hamil. Selama bertahun-tahun, dia kemudian melahirkan dan membesarkan putrinya. Berapa banyak kritik dan tekanan yang dia tanggung selama waktu itu? Bahkan orang-orang dari keluarga Klein bergosip di belakangnya, apalagi dunia luar. Kenyataannya, jika bukan karena putrinya, dia pasti sudah menyerah sejak lama. Karena itu, pada saat itu, dia tidak ingin memikirkan hal lain. Yang dia inginkan hanyalah membesarkan Adrian dengan selamat sampai dia bisa mandiri. Namun, takdir tidak berniat memuaskan permintaan sederhana itu pun. Mungkin dia telah menghabiskan nasib baiknya di paruh pertama hidupnya, itulah sebabnya dia menjalani kehidupan yang menyedihkan setelah itu. Dulu dia adalah putri kebanggaan keluarga Klein. Tidak hanya berbakat, kecantikannya juga terkenal di seluruh sistem yang dijalani keluarga Klein. Akibatnya, dia memikat para pelamar dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak orang datang untuk meminta tangannya dalam pernikahan. Namun, saat itu, reputasinya berubah sama sekali. Bahkan jika seseorang menyebutkannya, mereka akan melakukannya dengan cara bercanda. Sementara itu, Finn juga melihat situasi yang ditunjukkan pada alat pendeteksi tersebut. Dia berteriak ngeri. Nona! Nona! Itu datang ke arah kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika anggota staf lain di ruang kontrol mendengar suaranya, mereka semua menoleh untuk melihat pasangan itu dengan ngeri. Pikiran Miranda juga berantakan saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu apa yang harus dilakukan?
Dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa berdoa agar pihak lain hanya mengumpulkan beberapa tol sebelum membiarkan mereka pergi. Untuk kapal dagang, itu akan menjadi kasus kehilangan sejumlah uang untuk mencegah bencana. Namun demikian, dia sama sekali tidak ingin bertemu dengan jenis astropirat yang paling tanpa ampun. Jika tidak, semua orang di kapal dan harapan seluruh keluarga Klein akan hancur. Menampar! Setelah kembali sadar, dia menampar alarm sekali lagi. Wih. Sekali lagi, alarm yang menusuk telinga berbunyi di seluruh kapal. Miranda menatap cahaya terang itu semakin mendekati mereka di detektor. Kerlipan itu terus semakin membesar saat benda itu memperbesar, dan berkata, Finn, beri perintah. Setiap orang harus waspada untuk melawan musuh asing. Iya, Nona. Setelah menjawab, dia kemudian segera meninggalkan ruang kontrol untuk menyampaikan perintahnya. Tepat saat itu, mereka mematuhi instruksinya. Nona, apakah kita perlu mengubah rute kita? Seorang staf bertanya dengan hati-hati. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kita berbalik untuk melarikan diri begitu kita melihat pihak lain, itu tetap tidak berguna. Begitu para astropirat menemukan kita, tidak ada cara bagi kapal kita untuk melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan? Terus maju. Entah itu berkah atau kutukan. Jika itu kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Karena kita sudah sejauh ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Semoga saja permintaan pihak lain tidak terlalu berlebihan. Begitu mereka menerima pesanannya, seluruh kapal dagang mulai berubah. Meriam energi mulai bermunculan mengelilingi kapal, mempersenjatainya seperti duri landak. Pada saat yang sama, mereka meningkatkan pertahanan kapal mereka ke level terkuat mereka. Jika titik terangnya adalah astropirat, mereka bukanlah tandingan lawan yang hanya menggunakan sedikit kekuatan mereka. Namun demikian, bahkan jika mereka bukan tandingan para astropirat, mereka tidak hanya akan duduk dan menunggu untuk ditangkap. Mereka setidaknya harus memberikan perlawanan yang kuat. Setiap orang akan bertarung sampai mati. Sementara itu, Dominic masih bercerita pada Adrian di kamar. Namun, suara alarm segera menutupi suaranya. Ketika berhenti berdering, dia bertanya, Adrian, tahukah kamu suara apa ini? Ini alarm kapal. Hanya akan berbunyi saat ada keadaan darurat. Jawab gadis kecil itu. Karena alarm berbunyi 2 kali berturut-turut, sesuatu yang penting pasti terjadi, kan? Apa kamu tidak mengkhawatirkan ibumu? Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, dia akan mengurusnya, aku percaya padanya. Jawabnya dengan bangga. Dalam pikirannya, ibunya mungkin tak terkalahkan dan merupakan seseorang yang bisa menyelesaikan segalanya. Oh, apa ibumu sebaik itu? Tanyanya penasaran. Menurutnya, dia hanya masuk dalam daftar ilahi puncak dan bahkan belum memasuki alam abadi. Jadi, seberapa kuat dia? Mereka berada di alam Stardom, yang memiliki banyak ketrono. Apalagi itu adalah tempat di mana orang bijak berada di mana-mana. Ketika Dominic pertama kali pergi ke alam Stardom, dia melihat banyak alam abadi dan 3 ahli alam Sage di sekte Glasir 7 warna. Akibatnya, dia salah menilai situasi di alam bintang. Tentu saja, ibuku sangat kuat. Kembali ke rumah, dia akan mengalahkan siapapun yang berani menggertakku. Bahkan jika mereka pulang untuk mengadu, tidak akan ada yang berani mencari masalah dengannya. Perlahan, tidak ada yang berani menggangguku lagi. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Dalam hatinya, Dominic mengerti bahwa tampaknya keluarga Klein juga bukan orang yang sangat baik. Oleh karena itu, seharusnya keluarga kecil. Daftar ilahi puncak dianggap memiliki efektivitas tempur teratas. Dengan demikian, bahkan jika ada alam abadi, tidak akan ada banyak, paling banyak hanya 1 atau 2. Karena ibumu begitu kuat, haruskah kita melanjutkan kisah kita? Saat itu, ia tidak berniat untuk bertanya lagi. Hanya ketika Miranda memang tidak bisa menangani situasi ini, dia akan pergi untuk melihatnya. Jika dia bisa membantu, dan itu sesuai kemampuannya, dia akan melakukannya. Namun, jika dia tidak bisa, dan itu di luar kemampuannya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia memikul banyak tanggung jawab saat itu. Selain menyelamatkan Darla, dia juga harus melindungi keselamatan Wenat dan yang lainnya. Karena itu, dia tidak mampu mengalami kecelakaan di sana. Aku masih terlalu lemah. Aku mungkin tidak terlalu lengkap. Dominic mendesah dalam hati. Baik, silakan lanjutkan bercerita. Mami akan datang menjemputku setelah selesai dengan pekerjaannya nanti. Pasangan itu tidak terpengaruh oleh alarm sedikitpun karena mereka hanya melanjutkan cerita mereka yang belum selesai. Seseorang memiliki keyakinan yang teguh pada ibunya. Pada saat yang sama, yang lain merasa dia terlalu lemah dan memikul beban berat. Karena itu, dia tidak mau menimbulkan terlalu banyak masalah.
Di suatu tempat di kehampaan Stardom Realm, sebuah kapal dagang yang membawa kargo dan kapal perang Astro Bajak Laut sedang menuju satu sama lain. Ketika kedua pihak semakin dekat, kapal perang tiba-tiba melepaskan serangan yang mengerikan dan mematikan. Boom! Sebuah cahaya terang kemudian melintas di seluruh kehampaan. Dalam jarak sedekat itu, kapal dagang itu tidak sempat bereaksi sebelum diserang. Sehingga, seluruh kapal dagang itu bergetar hebat. Untungnya, pertahanan mereka lebih kuat untuk menahan pukulan tersebut. Oleh karena itu, serangan itu tidak menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Namun, jika beberapa serangan lagi dengan level itu datang pada mereka, secara bertahap akan mengikis pertahanan mereka dan menghancurkannya sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, serangan tadi juga memperlambat laju kapal dagang. Pada kenyataannya, tujuan kapal perang itu bukan untuk menghancurkan kapal dagang itu tetapi untuk memaksa mereka berhenti. Hanya dengan cara itu mereka bisa melakukan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sedangkan di kapal dagang, wajah Miranda pucat, seperti habis melihat hantu. Karena lawan menyerang sebelum mereka melihat satu sama lain, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah Astro Pirat. Anggota staf lainnya juga tampak ketakutan. Mereka benar-benar bertemu dengan Astro Pirati. Apakah mereka bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup? Apakah salah satu dari mereka akan bertahan? Sementara itu, Dominic berada di ruangan lain bercerita ketika kapal berguncang hebat. Ah! Gadis kecil itu berteriak ketakutan. Dia kemudian dengan cepat berdiri dan mengangkat Adrian dalam pelukannya. Tidak apa-apa. Ini baik-baik saja. Aku ada di sini. Jangan takut. Ucapnya menghibur. Segera, kedua kapal bertemu. Nona, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berhenti atau bergegas? Seorang staf di ruang kontrol bertanya dengan gugup. Ayo kita berhenti. Kita tidak bisa terburu-buru. Serangan barusan dimaksudkan untuk menghentikan kami. Jika kita tidak melakukan seperti yang mereka inginkan, serangan berikutnya pasti akan menghancurkan kita hingga hancur. Miranda menghela nafas dan berkata tanpa daya. Oleh karena itu, kapal dagang berhenti. Tak lama setelahnya, kapal perang juga berhenti di seberang kapal dagang. Namun, sebelum dia dapat berbicara, sekelompok Astro Pirat segera turun dari kapal perang. Puluhan dari mereka lalu mengepung kapal dagang itu. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu menghentikan kami? Terdengar suara Miranda dari kapal dagang. Hei, itu seorang wanita. Sepertinya kita beruntung hari ini. Hahaha, kata seorang pria di kapal perang. Suaranya kasar saat tertawa. Selanjutnya, suara tawa yang tak terhitung jumlahnya terdengar juga. Hahaha, Big Boss benar. Kami belum merampok seorang wanita dalam waktu yang lama. Sepertinya kita beruntung hari ini. Tepat sekali. Aku belum menyentuh seorang wanita begitu lama sehingga aku hampir lupa apa yang mereka rasakan. Jangan bunuh dia, Big Boss. Tinggalkan sesuatu untuk kita mainkan. Itu benar. Big Boss, pikirkan kita kali ini. Jangan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Yang lain ikut nimbrung. Jangan khawatir, semuanya. Kita akan berbagi keberuntungan. Bagaimana mungkin aku melupakan kalian semua? Suara kasar itu terdengar sekali lagi. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali. Tapi kamu membunuh wanita itu sendiri dan melemparkan mayat kepada kami. Kita Astro Pirate, bukan orang mesum. Aku tidak bisa memperkosa mayat. Hanya Glan yang bisa melakukannya. Aku juga sudah menahannya terlalu lama. Jika aku dapat memiliki seseorang yang hidup, siapa yang ingin mengambil yang mati? Kata Glan. Bagaimanapun, kamu tetap melakukannya. Jawab pria pertama. Oh setan! Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Apa kamu akan menggigitku? Berhenti bertengkar, semuanya. Itu kecelakaan terakhir kali. Siapa yang tahu wanita itu begitu lemah? Aku akan memperhatikan kali ini. Kamu sendiri yang mengatakannya, Big Boss. Benar. Kamu tidak menangani banyak hal dengan cermat terakhir kali, Big Boss. Jawab pria lain. Cukup. Lihatlah kalian semua. Karena ada seorang wanita di kapal dagang ini, siapa yang tahu apakah akan ada yang kedua atau ketiga? Mungkin setelah kita razia, kita bahkan bisa mendapatkan seorang wanita. Kemudian, kita semua bisa bermain-main dengan mereka setiap hari. Ketika kita lelah satu, kita juga bisa menukarnya. Bukankah itu bagus? Begitu pemimpin mereka selesai membuat janjinya, mata Astro Pirat lainnya berbinar penuh harapan. Mereka kemudian menatap kapal dagang yang tidak jauh dari sana, seperti ngengat yang tertarik pada nyala api. Benar. Benar. Bagaimana jika ada banyak wanita di kapal dagang? Bukankah kita akan menjadi kaya? Masing-masing dari kita bisa mendapatkan satu wanita, dan jika kita bosan dengan mereka, kita bahkan bisa menukarnya. Itu akan sangat bagus. Sementara itu, orang-orang di kapal dagang telah mendengar percakapan para Astro Pirat.
Sehingga, hati Miranda mencelos saat wajahnya semakin memucat. Mendengar kata-kata mereka, dia tahu bahwa pihak lain adalah jenis astropirat yang paling menakutkan. Kemanapun perginya perompak seperti itu, mereka akan benar-benar memusnahkan tempat itu. Mereka akan merampok semua uang dan barang dan akan membunuh orang-orang di kapal. Selain itu, mereka akan menangkap para wanita dan menggunakannya sebagai objek untuk melampiaskan nafsu mereka sampai akhirnya mereka disiksa sampai mati. Ini sudah berakhir. Ketika dihadapkan dengan astropiratis seperti itu, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Dengan betapa menariknya penampilannya bagi pria, dia sudah bisa membayangkan hasil tragisnya setelah tertangkap. Tidak, tidak, aku tidak bisa jatuh ke tangan mereka. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan bersih. Tapi bagaimana dengan Adrian? Dia masih sangat muda. Dia masih memiliki kehidupan yang baik menunggunya. Dia seharusnya tidak mati seperti ini. Ada juga Dominic. Oh benar, masih ada Dominic. Mungkin dia punya cara. Saat itu, Miranda teringat pada pemuda misterius bernama Dominic. Dia adalah satu-satunya faktor yang tidak diketahui di kapal mereka. Tapi jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan ada harapan sama sekali. Jika itu masalahnya, mungkin aku hanya bisa menggunakan diriku untuk menukar Dominic dan kesempatan Adrian untuk hidup. Jika para perompak ini berani tidak setuju, aku akan bunuh diri di depan mereka. Dilihat dari betapa menariknya dia bagi pria, Miranda percaya bahwa orang-orang mesum yang tidak tahu malu itu tidak akan melihatnya mati begitu saja. Namun, apa yang menunggunya saat itu adalah kehidupan neraka sampai dia meninggal kesakitan. Namun demikian, demi putrinya, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Ada kalimat yang pas untuk keadaannya saat itu juga. Artinya, meskipun wanita pada dasarnya lemah, ibu tangguh. Ibu selalu siap mempertaruhkan semuanya untuk anak mereka. Lagi pula, jika dia tidak memiliki putrinya, Adrian, dia tidak akan pernah harus membuat pilihan seperti itu. Dia lebih memilih mati daripada menjadi sasaran nafsu para astropirat itu dan disiksa sampai mati. Pada saat yang sama, staf lain di kapal dagang itu tampak ketakutan. Mereka juga tahu bahwa mereka telah bertemu dengan sekelompok sampah paling kejam di antara para astropirat. Dengan demikian, tampaknya mereka dikutuk hari itu dan hanya bisa bertarung sampai mati. Perlahan, tatapan mata mereka yang awalnya ketakutan berubah menjadi tekad. Bahkan jika mereka mati, mereka akan membuat para astropirat itu membayar harga yang cukup besar. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Semuanya sudah siap beraksi. Sementara itu, Dominic juga telah mendengar percakapan para astropirat, karena mereka tidak repot-repot menyembunyikannya sama sekali. Semakin mendengarkan, ia semakin mengerutkan keningnya. Alasannya adalah sikap mereka terhadap wanita membuatnya sangat marah. Apakah mereka bahkan manusia? Mereka lebih buruk dari binatang. Tidak peduli bahwa mereka masing-masing menunggu giliran dengan wanita itu, tetapi mereka bahkan tidak mengampuni mayat itu. Karena rasa marahnya, ia sudah tidak sabar untuk segera mengambil tindakan dan membunuh mereka semua. Dia harus membiarkan mereka mengalami perasaan didominasi oleh rasa takut akan kematian. Namun, dia menahan diri untuk saat ini. Belum cukup matang untuk mengambil tindakan, belum saatnya. Sebelum dia memahami kekuatan musuhnya, Dominic masih berencana untuk menunggu dan melihat. Lagi pula Miranda pasti sudah merenungkan cara untuk menghadapinya. Jadi, jika dia bertindak gegabah, segalanya hanya akan menjadi lebih buruk. Percakapan para astropirat tidak berlangsung lama. Lagi pula, mereka juga tahu kalau bukan saatnya untuk membahas semua rencana mereka. Hanya setelah merampok kapal dagang di depan mereka, mereka dapat perlahan menikmati hasil dari kemenangan mereka. Adapun pertanyaan tentang berapa banyak wanita yang berada di kapal dagang, mereka akan segera mengetahuinya setelah mereka memulai perampokan. Di mata para astropirat, itu hanyalah kapal dagang skala kecil yang bahkan tidak memiliki simbol lambang. Jadi, sekilas, mereka bisa tahu bahwa itu berasal dari keluarga kecil yang baru saja berlayar ke perairan. Jika kapal dapat dengan aman mencapai benua legendaris, harga barang di atas kapal bisa 10 kali lipat, atau bahkan beberapa lusin kali lebih banyak. Itu jauh lebih baik daripada menjualnya ke rumah-rumah komersial besar itu. Namun, itu datang dengan risiko. Satu saat kecerobohan tidak hanya bisa menyebabkan barang hilang. Nyawa mungkin hilang dalam proses juga. Itu adalah alasan mengapa kekuatan kecil hingga menengah yang tak terhitung jumlahnya di setiap sudut Stardom Realm tetap melakukannya meskipun tahu bahwa astropirat selalu masuk tanpa izin ke lubang cacing di pintu masuk benua legendaris. Lagi pula, keuntungannya sangat besar. Jadi, selama mereka berhasil sekali, mereka akan menerima hadiah yang sangat besar setelahnya. Prospek keuntungan membayangi risiko yang ditimbulkannya. Ketika manfaat tersebut mencapai tingkat tertentu, akan selalu ada orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencobanya. Apalagi ada tim patroli yang dikirim oleh benua legendaris untuk menjaga pintu masuk berbagai lubang cacing. Akibatnya, masih ada peluang sukses yang tinggi.
Jika mereka masih bertemu Astro Pirat, maka itu hanya bisa berarti bahwa keberuntungan mereka sangat buruk. Oke, semuanya, berhenti bicara, dan mari kita turun ke bisnis dulu. Pria yang disebut sebagai Big Boss memerintah. Karena Big Boss sudah bicara, semuanya, bersiaplah untuk bekerja. Saat itu, Miranda tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang ingin kita lakukan? Apakah itu bahkan pertanyaan? Jika kamu bertemu dengan kami pasti akan membunuh dan mencuri semuanya. Kata salah satu bandit sambil terkekeh. Kalian sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Apakah kamu tidak takut pembalasan? Miranda memarahi dengan marah. Namun, itu tidak berguna, tidak peduli apa yang dia katakan. Kecuali dia lebih kuat dari mereka, tidak mungkin mereka melepaskan kapal dagang apapun. Retribusi? Hahaha. Aku sudah menjadi astropiratis selama bertahun-tahun dan membunuh setidaknya 8.000 orang jika tidak 10.000. Dan kebanyakan dari mereka meninggal karena pelecehan. Di mana pembalasan yang kamu bicarakan? Kenapa aku belum melihatnya? Jika ada pembalasan, biarkan saja jatuh padaku. Aku tidak takut. Hahaha. Pria itu tertawa riuh dan menyombongkan diri. Dia adalah pemimpin kelompok astropirat itu dan bawahannya memanggilnya bos besar. Setelah bekerja di daerah itu selama bertahun-tahun, metode mereka dikenal kejam. Begitu mereka mulai menyerang, tidak akan ada yang selamat. Namun, ia dianggap cukup sadar diri. Dia memilih hanya merampok kapal dagang keluarga kecil dan tidak akan berani masuk tanpa izin ke kapal dagang menengah atau besar. Itulah alasan mengapa dia masih hidup sampai hari ini. Dewa, lihat apa saja yang kamu lakukan. Cepat atau lambat, sampah sepertimu akan mengalami hari seperti itu. Ketika saat itu tiba, kamu harus mempertanggungjawabkan semua kesalahanmu terhadap orang-orang yang mati di tanganmu. Dia terus memarahi. Karena tidak ada cara untuk mengubah nasib bencana mereka, setidaknya, dia akan memarahi mereka sesuka hatinya. Pemimpin itu menjawab. Benarkah? Maka biarkan itu datang dengan cepat. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi apakah hari itu datang atau tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Dilihat dari suaramu, kamu harus cantik. Aku akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan seorang wanita nanti. Aku harap kamu bisa menahannya. Jangan seperti wanita terakhir kali, yang meninggal sebelum aku bisa bersenang-senang. Hahaha. Kamu, sampah, sampah. Jika ibumu tahu bahwa dia melahirkan bajingan jahat sepertimu, dia pasti ingin mencekikmu sampai mati saat itu sehingga kamu tidak akan keluar untuk menyakiti orang lain sekarang. Bagus, bagus. Aku suka wanitaku yang galak dan pemberani sama sepertimu. Setelah aku selesai denganmu, aku harap kamu masih bisa memaki seperti ini daripada mengerang dan memohon ampun. Kata Big Boss murung. Namun, ia sudah terlanjur terbiasa. Selama bertahun-tahun, dia dikutuk berkali-kali ketika dia membunuh orang. Begitu orang lain tidak dapat melihat harapan untuk kelangsungan hidup mereka, itu akan menarik semua jenis pelecehan vulgar. Karena itu, dia perlahan terbiasa dengan itu dari waktu ke waktu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil! Teriaknya keras. Apakah begitu? Nah, mari kita tunggu dan lihat. Menyerang. Segera, puluhan astropirat yang mengelilingi kapal dagang itu beraksi. Namun, Miranda tidak mudah menyerah. Meskipun itu adalah kapal dagang yang mengangkut barang, setelah modifikasi, kemampuan ofensif dan pertahanannya tidak terlalu lemah. Lagi pula, mereka pasti akan mengalami banyak kecelakaan saat melakukan perjalanan jarak jauh dari keluarga Klein ke benua legendaris. Oleh karena itu, perlu untuk memiliki beberapa cara untuk mengatasi masalah kecil yang pasti akan mereka hadapi di jalan. Setelah pemimpin astropirat memanggil mereka untuk menyerang, Miranda segera berkata dengan suara rendah. Semuanya, serang! Boom, boom, boom! Semua meriam di kapal kemudian mulai menembakkan meriam energi ke arah para astropirat pengisi da'a. Namun, para astropirat itu semuanya memiliki kekuatan alam semesta. Sebagian besar dari mereka adalah Lord atau tingkat Overlord, dan sekitar 10 berada dalam daftar ilahi. Akibatnya, meriam energi hanyalah goresan bagi mereka dan tidak terlalu berpengaruh pada mereka. Paling banyak, itu hanya akan memperlambat pendekatan mereka dan menghentikan mereka sejenak tetapi tidak cukup untuk sepenuhnya mengusir mereka. Sementara itu, di saat yang sama meriam energi terus ditembakkan, para astropirat terus semakin mendekat ke kapal dagang. Yang tercepat secara alami adalah beberapa daftar ilahi, diikuti oleh para Overlord. Mereka yang berada di tingkat Lord adalah orang-orang yang benar-benar lebih terpengaruh oleh meriam energi, jadi mereka diperlambat olehnya. Nona, apa yang harus kita lakukan? Lawan terlalu kuat. Serangan kami tidak terlalu berhasil, dan yang lebih kuat dapat dengan mudah menghindarinya. Mereka sudah hampir sampai di kapal kita. Tanya Finn sembari menyeka keringat yang mengalir di dahinya.
Miranda hanya mengertakkan giginya sambil melihat para astropirat yang terus mendekat. Saat itu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dari puluhan astropirat yang mengelilingi mereka, yang terkuat belum berada di daftar ilahi puncak. Oleh karena itu, berdasarkan kemampuan daftar ilahi puncaknya, kekuatan daftar ilahi tahap akhir Finn, serta beberapa ahli daftar ilahi tahap awal dan menengah yang dia bayar dengan harga yang sangat besar untuk disewa, mereka masih bisa melakukan perlawanan. Namun, para pemimpin pihak lain belum turun dari kapal perang mereka. Mereka mengirim pion pertama. Mereka adalah orang-orang yang paling berbahaya. Bahkan jika orang-orang Miranda berhasil menghabisi rekan-rekan di sekitar mereka, mereka masih bukan tandingan para pemimpin astro bajak laut. Dia menduga bahwa paling tidak, ada alam praabadi di antara para astropirat. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah pemimpin mereka. Adapun berapa banyak daftar ilahi puncak yang ada, sulit untuk mengatakannya. Jika pihak lain mengerahkan semua pasukannya, orang-orang di kapal dagang Miranda akan terbunuh dalam sekejap. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu adalah mengulur waktu. Setiap menit yang didapat menguntungkan bagi mereka. Selain itu, meskipun tidak berguna, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Jika kita meningkatkan kekuatan pertahanan kita ke tingkat terkuat dan membiarkan sekelompok orang ini menyerang kita, berapa lama kita bisa bertahan? Dia bertanya. Mereka memiliki hampir 10 ahli daftar ilahi, dan sisanya adalah Lord dan tingkat Overlord. Jika kita tidak diserang sekarang, kita akan mampu bertahan selama setengah jam. Saat ini, kita hanya punya waktu paling lama 10-15 menit. Kita masih harus melihat apakah orang-orang ini akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang atau tidak. Jawab Finn. Dan jika kita terus menyerang mereka dengan meriam energi pada saat bersamaan? Miranda kembali bertanya. Kita pasti akan bertahan untuk waktu yang lebih lama, tapi tidak akan terlalu lama. Mari kita lakukan itu kalau begitu. Tapi Nona, ini tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Itu akan tetap rusak pada akhirnya. Kita tidak bisa melarikan diri. Lakukan apa yang aku katakan. Iya, Nona. Jawab salah satu bawahan. 10 astropirat daftar ilahi adalah yang pertama mencapai dan menyerang kapal dagang. Selanjutnya para peramal daftar Overlord tiba, dan akhirnya para peramal daftar Universe Lord. Puluhan master alam semesta mulai menyerang kapal. Miranda memerintahkan kapal dagang untuk terus menembaki para astropirat dengan meriam energinya, tetapi efeknya dapat diabaikan. Bagaimanapun, meriam energi mati saat orang-orang masih hidup. Dan meriam energi yang dipasang keluarga Klein di kapal dagang adalah kelas rendah dan tidak terlalu berpengaruh pada master alam semesta. Tapi Miranda memutuskan untuk tetap menembak lebih lama. Di kamarnya, Dominic mengirimkan untayan kekuatan vitalnya untuk menjelajahi situasi. Darla telah mengatakan kepadanya untuk mencoba untuk tidak menggunakan kekuatan vitalnya sementara ia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi dia juga mengatakan bahwa kekuatan vital adalah sesuatu yang hanya datang di alam abadi saat mencapai daftar tertinggi. Dan Dominic tidak berpikir Master Supreme List akan repot-repot merampok kapal dagang ini, yang bahkan tidak memiliki Master Eternal Realm di atas kapal. Seorang master tingkat itu akan dianggap sebagai tetua sekte Glasir 7 warna. Bagaimana mereka bisa bertindak begitu teduh? Itu akan membuang-buang bakat. Selama dia tidak bertemu dengan siapapun dengan kekuatan vital Dominic sendiri tidak akan ketahuan. Jadi dia bisa menggunakannya tanpa khawatir. Menghindari ledakan meriam energi, para astropirat tanpa henti menyerang kapal dagang. Pertahanan kapal secara bertahap semakin lemah. Kalau begini mereka hanya bisa bertahan sekitar 20 menit lagi. Di atas kapal perang, para astropirat utama berkerumun menikmati pertunjukan. Mereka ada 7 orang. 3 dari mereka adalah master alam praabadi, dan 4 lainnya adalah master puncak daftar ilahi. Mereka jauh lebih kuat dari yang diharapkan Miranda. Dia mengira Big Boss adalah satu-satunya master alam praabadi di antara para astropitar. Tiba, ini terlalu lambat. Bagaimana kalau aku pergi ke sana dan menyelesaikan pertahanan mereka? Seorang pria paruh baya bertanya. Tidak. Lagi pula mereka tidak bisa melarikan diri. Selain itu, bukankah menyenangkan melihat mereka menderita keputusasaan? Jawab Big Boss sambil tertawa. Tapi Tiba, bagaimana jika mereka tidak bisa mengatasi keputusasaan dan bunuh diri? Maka ini semua akan sia-sia. Susah sekali mencari perempuan di hamparan angkasa yang luas. Kita tidak bisa membiarkan mereka bunuh diri. Jangan khawatir. Mereka tidak akan bunuh diri, atau mereka sudah melakukannya. Dan mengapa mereka melakukan perlawanan seperti itu? Selama masih ada secuil harapan, tidak ada yang mau mati. Dan dibutuhkan sejumlah keberanian untuk bunuh diri. Ya sudah. Seperti yang kamu katakan, Tiba. Para perompak membuat berbagai macam serangan. 5 menit kemudian hanya 30% pertahanan kapal dagang yang tersisa. 10 menit kemudian pertahanan kapal dagang turun menjadi 20%. 15 menit kemudian hanya 10% pertahanan kapal dagang yang tersisa.
Miranda melihat kekuatan pertahanan yang terus-menerus menipis. Dia sudah putus asa. Kekuatan pertahanan kapal hanya tersisa 5 menit. Apa yang bisa dilakukan dalam 5 menit? Hanya cukup waktu untuk mengatakan beberapa patah kata kepada anak-anaknya. Paman Finn, perintahkan semua orang untuk terus berjuang dan jangan putus asa. Aku akan pergi melihat keadaan Adrian. Miranda tidak menunggu jawaban Finn, tetapi berbalik dan meninggalkan ruang kontrol. Semua perhatiannya tertuju pada para astropirat. Dia tidak menyadari ada blip baru pada sensor kapal. Dan itu sudah mulai sangat dekat. Itu akan sampai di sana hanya dalam 10 menit. Tapi apakah pertahanan kapal akan bertahan selama 10 menit? Jelas, tidak. Mereka akan diterobos dalam 5 menit oleh puluhan master alam semesta. Dan semua orang di atas kapal akan terkena serangan. Ini termasuk astropirati di kapal serang. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menyadari benda itu dengan cepat mendekat. Dominic perlahan menyebar kekuatan vitalnya. Hingga ia mendapatkan gambaran jelas tentang keadaan yang sebenarnya. Ia menghela napas lega. Bahkan tidak ada master daftar dominator yang hadir, apalagi master daftar tertinggi manapun. Hanya ada 3 master alam pra-abadi dengan sekelompok master alam semesta. Jika Dominic menggunakan formula tubuh emas abadi, dia bisa menghabisi mereka semua dengan pukulan telapak tangannya. Sama seperti saat itu di Bima Sakti, ketika ia mengalahkan klan naga berkepala 9 dan 5 master alam pra-abadi dari House of Harris dengan satu serangan telapak tangannya. Di sebelah master sejati alam abadi, master alam pra-abadi tidak lebih dari semut. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari master alam semesta. Sekarang dia mengerti situasinya, Dominic tidak lagi khawatir. Dia mulai menggoda Adrian kecil lagi. Di mana ayahmu, Adrian? Apakah dia di atas kapal ini atau tidak? Dominic bertanya dengan rasa penasaran. Ia merasa dengan ketampanan Miranda, akan mudah untuk menemukan seorang pria. Tapi setelah berada di kapal begitu lama, Dominic masih belum mendengar Adrian memanggil siapapun. Ayah? Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana seorang pria bisa membiarkan istri dan putrinya melakukan perjalanan yang berbahaya? Jika dia tidak berada di kapal hari ini, dengan kekuatan Miranda dan yang lainnya, dalam menghadapi sekelompok astro bajak laut yang dipimpin oleh 3 master alam pra-abadi, mereka semua pasti akan mati. Dalam menghadapi kekuatan total, semua skema dan plot sia-sia. Terlebih lagi, Dominic belum melihat bahwa Miranda memiliki trik khusus untuk berurusan dengan band astropirati. Jika mereka menangkap kapal, sekali bisa dengan mudah membayangkan apa yang akan mereka lakukan pada wanita cantik seperti Miranda. Tidak. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Apa ayahmu ada di rumah? Dominic bertanya selanjutnya. Tidak. Dia terus menganggukkan kepalanya. Lalu di mana dia? Sekarang Dominic semakin penasaran. Aku tidak punya ayah. Gadis kecil itu berkata dengan sedih. Kamu tidak punya ayah? Bagaimana itu mungkin? Jika kamu tidak punya ayah, dari mana kamu berasal? Ibuku bilang dia meninggal sebelum aku lahir. Jadi aku tidak pernah punya ayah. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Dominic tercengang. Sudah mati? Jadi itu dia. Pantas saja Miranda membawa putrinya pada pekerjaan yang berbahaya. Ternyata suaminya sudah meninggal. Pria macam apa, jika dia menikah dengan Miranda dan memiliki putri yang begitu cantik, akan membiarkan mereka bepergian ke tempat yang berbahaya? Bagaimana jika mereka mengalami situasi seperti hari ini? Mereka tidak akan pernah kembali. Maafkan aku, Adrian. Seharusnya aku tidak bertanya padamu tentang hal ini. Dominic meminta maaf. Itu tidak apa-apa. Aku tidak punya ayah, tapi aku punya ibu terbaik di dunia. Kata gadis kecil itu dengan bangga. Dominic merasa sedih. Gadis kecil yang bijaksana. Dia menginginkan seorang putri seperti dia di masa depan. Kamu gadis yang baik. Kamu harus membuat ibumu sangat bangga. Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Gadis kecil itu bertanya menatap Dominic dengan sungguh-sungguh. Katakan padaku, Adrian. Jika aku bisa, aku akan melakukannya untukmu. Dominic berjanji sambil menepuk dadanya. Cara dia memandangnya, dia adalah seorang master alam abadi, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk memenuhi permintaan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Bisakah kamu menjadi ayahku? Dengan ibuku kita bisa menjadi keluarga bersama selalu. Katanya dengan senyum berseri-seri. Dominic tercengang saat mendengar permintaannya.